Langsung saja kita akan kupas lebih dalam lagi terkait dengan fenomena pemagaran sejumlah mal di beberapa lokasi dan ini menarik perhatian publik. Bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, ada Stanislaus Riyatna, pengamat intelijen Universitas Indonesia, kemudian Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Halo, Bapak-bapak, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, kami juga sampaikan terlebih dahulu, kami sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Bakom RI, kemudian dari Polda Metro Jaya hingga Asosiasi Pengelola Mal. Namun sampai dengan saat ini belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi kita. Tapi tidak mengapa, kita akan langsung saja mulai. Pertama-tama mungkin untuk menggali analisanya, saya ingin ke Pak Stanis. Dari kacamata intelijen, Pak, apakah fenomena pemagaran serentak ini merupakan indikator adanya early warning yang diterima oleh kalangan elit bisnis namun tidak dibuka ke publik? Bagaimana menurut Anda? Ya, ini kan mekanisme survive ya, mekanisme defense dari seseorang. Ketika dia merasa ada potensi ancaman, pasti dia akan melakukan mekanisme-mekanisme tersebut. Dan ini kenapa ini bisa terjadi? Ini kan karena mereka melihat, mengamati bahwa di media sosial terjadi banyak kegaduhan atau isu yang simpang siur. Makanya karena ketidakpastian itu dan mereka harus mengamankan bisnis mereka, ekonomi mereka, maka mereka memilih jalan untuk memagari. Dan kalau ketika terjadi pemagaran mal itu kan ada dua isu sebenarnya, terkait tata kota atau terkait keamanan itu loh. Terkait tata kota, Pak Gubernur bisa meminta untuk tidak memperbolehkan adanya pagar, itu urusan tata kota. Tapi soal keamanan mereka juga punya hak untuk merasa aman itu loh. Nah, tapi sebenarnya kita berbicara tentang unjuk rasa sebenarnya. Unjuk rasa itu sebenarnya dari berbagai teori menyatakan bahwa unjuk rasa itu sebagian besar itu adalah respon terhadap kebijakan. Ketika masyarakat tidak menerima kebijakan atau mempertanyakan kebijakan itu tetapi tidak terjawab, maka dia akan melakukan unjuk rasa. Biasanya sinyal sudah banyak sinyalnya. Mulai ada diskusi-diskusi, mulai ada komplain, kemudian nanti melakukan berupa pernyataan-pernyataan menolak, itu ada tahapan-tahapannya sampai pada tahap unjuk rasa. Nah, kalau misalnya itu tidak ditanggapi, misalnya sinyal-sinyal ini tidak ditanggapi, tidak ada respon positif, maka terjadilah yang namanya teorinya De Veer itu mengatakan post factum clarity, akan terjadi, akan tahu ketika sudah terjadi. Jadi baru terjadi unjuk rasa, baru tahu isunya ini. Harapannya tidak sampai seperti itu pemerintah. Saya yakin bahwa pemerintah sudah melihat isu ini, sudah merespon ini, dan semoga publik memahami bahwa pemerintah sudah menindaklanjuti sehingga tidak terjadi pertentangan atau perlawanan terhadap kebijakan. Baik, jadi ini bagian dari mekanisme survive, tetapi pemerintah sudah menjawab dan harapannya ini sudah menjadi hal yang clear ya kepada pihak pengusaha juga ya. Nah, kalau begitu Pak Arianto, Anda kan berkarir panjang di Polri. Nah, Anda melihat terkait dengan hal yang dilakukan oleh para pengusaha ya, cukup masif ini melakukan pemagaran malnya, dan kriteria pagar yang dipasang ini Pak, bukan pagar biasa, tapi pagar dengan spesifikasi tertentu, kalau tidak salah baja ya, dan tingginya 3 meter. Nah, Anda melihat ini juga sebagai suatu sinyal kah, alarm kah, akan ada suatu hal mungkin trauma masa lalu mungkin dari kalangan pengusaha atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat dari pengalaman tugas ya, saya bukan teoritis ya. Itu gejala-gejala kayak gitu tuh untuk menunjukkan bahwa masyarakat semakin khawatir dengan akan kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi dalam waktu singkat. Selama ini kan kita udah melihat ya, dari kemarin isu-isu itu menimbulkan kerusuhan, nanti media akan terjadi orang besar-besaran. Bulan sebelumnya itu sudah terjadi besar-besaran. Oktober tahun lalu juga tanpa diduga bisa langsung meledak kayak gitu kan. Dan kemudian didukung dengan pengalaman-pengalaman masa lalu itu, kalau terjadi kerusuhan yang masalah itu, yang menjadi sasaran kebanyakan kan mal di tempat umum ya. Dan itu menjadi fatal akibat karena tidak siap. Nah, ini dengan adanya gejala yang ada di masyarakat ini, kalau saya sih melihatnya sih ada aspek negatifnya dan ada aspek positifnya. Kalau dari Pemda kan menilainya kan itu kan menimbulkan keresahan yang lebih ya. Jangan gitulah, nanti kita menjadi makin pesimistik gitu ya. Kemudian penilaian dari luar negeri, kita itu negara tidak aman, padahal selama ini kan masih aman-aman saja. Tapi para masyarakat yang ada di lapangan yang pernah menjadi korban, dia pasti memilih ya lebih baik saya berbuat yang saya bisa berbuat sepanjang tidak melanggar
aturan Ya. untuk mengurangi risiko yang terjadi gitu. Ya. Nah kalau tadi seperti pagar itu kan pagarnya baja tinggi itu jelas bukan karena untuk memperindah ya. Ya. Saya nggak percaya kalau itu direncanakan oleh mall itu jarak lama kemudian sekarang baru dilaksanakan. Yang jelas itu pasti untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya riot lah, gitu. Udah pasti ke situ. Nah menurut saya ini memberikan warning kepada polisi, Baik. kepada aparat keamanan untuk bisa menjamin ya bahwa siap kalau seandainya akan terjadi kerusuhan itu siap menghadapinya. Nah Baik. kalau bagi saya pribadi ya masing-masing ini bikin pagar yang tinggi itu ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi diri kan itu bagus ya. Cuman dampaknya itu yang menimbulkan rasakan kengerian itu. Makanya ya harus dua-duanya dicapai nih. Baik. Edukasi pada masyarakat untuk menahan diri ataupun membela diri, tetapi jangan cara yang tidak overacting lah gitu sehingga tidak menimbulkan kekacauan massal sebelum terjadi apa-apa. Itu pandangan saya sebenarnya. Baik, nah kemudian Pak Stanis, kalau kita lihat memang dari beberapa waktu ke belakang ya, hingga di hari kita berbicara hari ini, banyak sekali dinamika yang terjadi. Nah pertanyaan saya, seberapa besar sebenarnya pengaruh dinamika politik domestik atau regional yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini terhadap tingkat kewaspadaan para pembisnis dan juga kepada masyarakat, dan bagaimana sebaiknya pemerintah juga melakukan langkah konkret selain menyampaikan terkait dengan statement yang berusaha untuk meredam kekhawatiran itu sendiri? Ya, indikatornya tentu tidak tunggal. Ada banyak indikator yang bisa menjadi salah satu tanda-tanda bahwa akan terjadi pertentangan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya indikatornya mungkin kalau kita tahu bahwa nilai kurs misalnya rupiah yang melemah itu salah satu indikator. Kemudian terkait juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga satu indikator. Kita kan kemarin juga melihat ada survei-survei yang menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, indikator-indikator itu sebenarnya menunjukkan itu indikasi pertama bahwa ini akan terjadi aksi atau terjadi reaksi terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Itu sebenarnya harus dibaca. Nah, ketika sudah muncul indikasi-indikasi seperti itu, maka seharusnya pemerintah menjawab dengan melakukan komunikasi kepada publik, menjawab keresahan-keresahan itu. Dijawab saja keresahan-keresahannya sehingga publik menjadi yakin, oh ternyata ini langkah yang dilakukan pemerintah sudah benar itu. Itu kan sebenarnya sudah muncul ya. Kalau kita melihat survei-survei yang sekarang, kemudian kita juga melihat bahwa daya beli masyarakat seperti apa, kurs terhadap mata asing seperti apa, ini sebenarnya sudah ada indikasi. Nah, tinggal yakinkan saja. Nah, tapi publik kan juga punya memori bahwa tahun 98 sudah pernah terjadi. Tahun kemarin Agustus juga terjadi. Ini yang menjadi patokan publik. Makanya kalau tidak disambut atau tidak direspon oleh pemerintah, maka yang terjadi bisa aksi-aksi yang akhirnya ke jalanan. Baik, nah tapi dari indikator yang Anda sebutkan tadi, checklistnya ini sudah berapa persen, Pak? Saya indikator itu tidak berupa kuantitatif ya, tidak berupa persentase kuantitatif, tapi secara kualitatif itu sudah menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat juga bahwa ini ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang bisa menjadi trigger. Nanti Agustus akan ada pidato presiden, pidato kenegaraan pada bulan Agustus. Kemudian bulan Agustus ini juga akan ada masa mahasiswa masuk, masa tahun ajaran baru. Yang biasanya ini sama senior-seniornya akan diajari untuk melakukan unjuk rasa. Itu hal yang wajar mengungkapkan pendapat kan. Yang penting tidak rusuh, tidak apa. Baik. Saya sebagai dosen juga kadang juga menyampaikan bahwa kita juga harus melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Baik. Nah, kalau begitu terakhir, Pak Arianto, menurut Anda baiknya dan bijaknya seperti apa langkah preventif kepolisian untuk memastikan bahwa objek vital dan termasuk pusat keramaian, pusat-pusat ekonomi ini tetap steril dari potensi gesekan yang bisa memicu adanya kepanikan dan berujung pada hal yang kita hindari lah intinya ini. Seperti apa, Pak? Kalau menurut tema saya ya, ini kan kita itu yang panik kan itu kan yang jadi sasaran amukan massa ya itu. Maka kalau begitu ya kita ada untuk mengurangi kepanikan mereka itu kita dari aparat pemerintah terutama dari Polri ya aparat keamanan itu mengadakan pendekatan pada yang diduga akan menjadi sasaran-sasaran itu, diberi penjelasan tentang caranya.
seandainya terjadi begini, maka nomor satu hubungi nomor kami ini. Kemudian yang dua, konsentrasi dari pengamanan juga diperkuat di sekitar itu. Dan kemudian SOP apabila terjadi kayak gini ini, tempat lari, tempat berkumpul dan sebagainya itu dikomunikasikan mulai dari sekarang. Itu paling sedikit sudah mengurangi kepanikan mereka itu. Karena kalau kita tidak begitu ya, kita mengimbau supaya rakyat itu jangan pasang pagar itu menurut saya keliru. Kalau kita tidak bisa mengganti dengan cara yang lain untuk memberikan ketentraman dari masyarakat kita. Nanti kalau seandainya terjadi riot betul dan kemudian dia korbannya parah, nanti kan malah menghilangkan kewibawaan pemerintah. Jadi intinya menurut hemat saya, kepanikan masyarakat yang sudah terlihat sekarang ini didekati dengan edukasi dan marilah kita sama-sama mencegah, tidak menimbulkan kekacauan, tapi dengan cara yang tidak memprovokasi. Baik, jangan buang waktu lagi, segera bertindak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari respons dan juga langkah nyata pihak pemerintah atas persoalan ini. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan, Pak Stanis dan juga Pak Arianto. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.